Selamat datang kembali di channel Bang HS TV. Kali ini saya akan mereaction tentang pernyataan-pernyataan Presiden Jokowi, kemudian pernyataan-pernyataan Luhut Binsar Panjaitan, dan pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tentang penanganan COVID-19 di negara kita. Sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID untuk beberapa waktu ke depan. Presiden Jokowi mengatakan kita harus berdamai dengan COVID selama beberapa waktu ke depan. Kata berdamai berarti kita tidak boleh menjauhi COVID. Berdamai berarti biarkan saja kita, masyarakat ini, mau bercampur dengan orang-orang yang sudah tertular atau dengan masyarakat-masyarakat yang PDP, dengan masyarakat yang sudah diduga, itu tidak ada masalah. Atau kita harus berdamai. Jadi tidak boleh kita melawan COVID ini. Jadi kalau misalnya orang-orang di dalam kereta komuter setiap hari beramai-ramai, berombongan, nah itu juga berdamai. Jadi berdamai berarti kita tidak boleh bermusuhan. Kalau kita bermusuhan, maka COVID itu kita harus perangi. Kalau kita bermusuhan berarti COVID itu harus kita jauhi. Kita harus berdamai. Berdamai ini berarti kan apa-apa yang dilarang, ya, misalnya masjid yang selama ini ditutup, ya, tidak boleh sholat di masjid, beribadah di rumah saja, ya boleh dibuka. Karena kita harus berdamai. Anak-anak sekolah yang sekarang ini belajar di rumah saja, ya harus kembali ke sekolah karena tidak ada masalah dengan virus COVID-19 ini. Karyawan atau pegawai yang selama ini bekerja dari rumah saja, ya harus kembali ke kantor mereka masing-masing karena tidak ada masalah. Toh kita harus berdamai. Saya menganalisis, saya menerjemahkan, saya mengartikan berdamai dengan COVID itu seperti itu. Kita tidak boleh menjauhi COVID dan kita tidak boleh memusuhi COVID. Sekarang kita lihat video yang kedua. Semua menteri, kepala lembaga, panglima TNI, Kapolri, saya minta mengerahkan semua tenaga, mengerahkan semua energi, mengerahkan semua kekuatan untuk mengendalikan COVID ini dan menangani dampak-dampak yang menyertainya. Target kita di bulan Mei ini harus betul-betul tercapai sesuai target yang kita berikan, yaitu kurvanya sudah harus turun. Pada video yang kedua ini, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pada bulan Mei kurva harus turun. Maksudnya adalah angka-angka yang positif tertular itu harus turun. Angka-angka yang meninggal akibat COVID itu harus terus turun. Dan angka-angka yang sembuh harus naik. Kira-kira begitu. Jadi Presiden Jokowi meminta kepada semua, tidak hanya kepada gugus tugas, tapi kepada seluruh elemen bangsa untuk sama-sama menurunkan kurva negatif itu. Tapi realisasinya kita lihat hari ini tanggal 15 Mei, ya, berarti sudah kita berada di pertengahan bulan. Pada pertengahan Mei ini kurvanya masih naik, masih nusuk ke langit, masih tajam, ya. Kita lihat pada hari ini saja, ya, angka kematian di Indonesia itu sudah menembus 1076 orang, ya, angka yang tercatat di gugus tugas, dengan 33 orang hari ini yang meninggal. Kemudian angka yang positif tertular itu hari ini menambah 490 orang.
sehingga jumlahnya menjadi 16.496 orang. Ya, sementara yang sembuh juga angkanya naik, ya, sekarang ini menjadi 3.003 orang. Nah, tetapi kurva yang Presiden Jokowi inginkan itu belum terjadi karena masih mencerminkan kenaikan. Ya, memang harapan kita semua kurva itu bisa terwujud di bulan Mei ini. Terwujud adalah angka-angka sesungguhnya, fakta-fakta yang datang dari daerah-daerah di mana daerah-daerah itu memiliki laboratorium untuk mengetes swab COVID-19 ini. Jadi ya kita belum melihat sampai dengan pertengahan Mei ini kurvanya menurun. Entah nanti pada tanggal-tanggal yang akan datang. Sekarang kita lihat video yang ketiga. Pada video ini menunjukkan kepada kita, satu, di hari kedua aturan larangan mudik layanan bus antar kota antar provinsi di Terminal Kalideres dan Mogot, Jakarta Barat ditutup. Tidak ada satupun bus akap yang parkir di Terminal Kalideres. Meski layanan akap sudah ditutup, namun masih ada warga yang mencoba untuk mudik hari ini. Ya, pada minggu terakhir bulan April, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melarang semua transportasi beroperasi. Jadi operasional transportasi umum itu dilarang. Jadi semua moda transportasi. Nah, berarti kan bis-bis tidak boleh melintas, terutama bis-bis antar kota, ya. Kemudian pada potongan video yang kedua, ya, sejak diberlakukannya larangan mudik, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten juga sepi dari penumpang. Hingga 1 Juni mendatang, PT Angkasa Pura II memastikan Bandara Internasional Soekarno-Hatta tidak akan melayani penerbangan pesawat komersial maupun charter. Ruang tunggu penumpang, pintu masuk keberangkatan hingga loket check-in sepi calon penumpang. Angkasa Pura mengeluarkan kebijakan akan menutup bandara sampai dengan tanggal 1 Juni untuk semua penerbangan, yaitu penerbangan komersial dan penerbangan charter. Tetapi sekarang kita lihat pada potongan video yang ketiga. Pemirsa, mulai besok Kementerian Perhubungan mengizinkan seluruh moda transportasi kembali beroperasi setelah sebelumnya diberhentikan sementara. Namun pemerintah menegaskan bahwa mudik tetap dilarang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan layanan semua moda transportasi akan kembali beroperasi mulai besok. Mulai dari moda transportasi darat, laut, dan udara. Dimungkinkan semua moda angkutan udara, kereta api, laut, bus untuk kembali beroperasi. Satu kebijakan yang mulai berlaku pada tanggal 7 Mei, Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan bahwa sejak tanggal 7 Mei itu semua transportasi boleh beroperasi. Jadi darat, laut, dan udara boleh beroperasi dengan segala persyaratannya. Kita lihat antara kebijakan tadi Angkasa Pura yang menutup bandara sampai dengan tanggal 1 Juni dengan kebijakan Menteri Perhubungan yang mengizinkan transportasi boleh beroperasi mulai tanggal 7 Mei, ini menjadi masalah. Jadi potongan video yang pertama, kemudian video yang kedua, dan video yang ketiga ini saling kontradiktif. Sahabat, sekarang kita lihat video yang keempat. Kita tetap menjaga masyarakat untuk tidak terpapar virus corona, tetapi juga kita harus berjuang secara keras agar masyarakat tidak terpapar PHK. Kelompok muda usia di bawah 45 tahun, mereka adalah secara fisik sehat, mereka punya mobilitas yang tinggi, dan rata-rata kalau toh mereka terpapar, mereka belum tentu sakit, mereka tidak ada gejala. Nah, kelompok ini tentunya kita berikan ruang untuk bisa beraktivitas lebih banyak lagi sehingga potensi terpapar karena PHK akan bisa kita kurangi.
Video yang keempat ini dari Ketua Gugus Tugas ya, Pak Doni Munardo. Usia 45 tahun ke bawah itu diberikan ruang. Ya, mereka ini boleh bekerja. Mereka ini boleh tidak di rumah saja. Ya, karena mereka ini memiliki daya tahan yang jauh lebih tangguh ya. Ya, ini juga sebagai bagian dari fakta-fakta begitu banyak ya karyawan yang di PHK. Sekarang kita melihat data-data yang dikeluarkan oleh gugus tugas sendiri. Kalau kita lihat dari data-data ya, ini di sini saya lihat bahwa yang tertular ya 0 sampai dengan 5 tahun itu 1,2%. 6 sampai dengan 17 tahun 4,3%. 18 sampai dengan 30 tahun 18,8%. Dan 31 sampai dengan 45 tahun 29%. Sementara usia 46 sampai 59 tahun itu 29,5%. Kemudian yang 60 tahun ke atas itu 17,2%. Sekarang kalau kita jumlahkan 0 tahun sampai dengan 45 tahun secara persentase itu adalah 53,3%. Dan 45 tahun ke atas itu adalah 46,7%. Masih lebih besar yang usia 0 sampai dengan 45 tahun. Apakah data ini, fakta ini menjadi dasar ya kebijakan pemerintah? Ya, kita lihat saja di sini bahwa ternyata mereka yang usia di bawah 45 tahun itu jauh lebih besar secara persentase dibanding mereka yang berusia 45 tahun ke atas. Kalau kita simpulkan semua video itu bahwa ya sudah, sekolah, anak-anak sekolah itu kan usianya di bawah 45 tahun. Ya sudah, mereka masuk sekolah saja. Mahasiswa itu kan usianya di bawah 45 tahun yang S1 itu. Ya sudah, pergi ke kampus saja. Nggak ada masalah. Jadi bagi mereka yang usia di atas 45 tahun ya di rumah saja. Begitu juga dengan umat agama yang lain yang usianya di bawah 45 tahun boleh beribadah ke rumah ibadah mereka masing-masing. Yang usia di atas 45 tahun ya beribadah di rumah. Ini seperti itu. Ya boleh saja. Ya, tadi kan sudah membuka transportasi dengan berbagai macam persyaratan ya. Tapi pemerintah juga harus mempertimbangkan bagaimana kondisi masyarakat yang ada di bawah. Masyarakat yang saat ini yang lagi terpuruk pikirannya, jiwanya, ya, ekonomi apalagi sebagai akibat dari keterpurukan ekonomi. Mata mereka, telinga mereka, hati mereka semuanya ke ekonomi yang sedang terpuruk ini. Nah, kita berharap apa yang dikatakan Presiden tadi itu adalah satu jalur, satu komando sehingga ke bawah itu semuanya mengikuti apa yang dikatakan oleh Presiden. Ya, supaya ini bisa ditangani dengan baik sehingga kita ini, penderitaan kita ini yang sudah beberapa bulan ini tidak terlalu lama. Kita belum ada gambaran dari pemerintah. Ini kira-kira kapan selesainya? Supaya penderitaan ini bisa juga cepat selesai dan dunia usaha juga bisa membuat perencanaan kapan mereka harus memulai untuk bangkit kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.